Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Kita sampai pada materi penulisan sejarah atau historiografi ya. Ini historiografi itu memerlukan bukti ya. Sesuatu yang dapat memperkuat kebenaran suatu pendapat maupun kesimpulan. Dalam ilmu sejarah ya, itu satu, ada keterangan saksi pelaku sejarah, dan dua, benda-benda peninggalan baik tertulis maupun tidak tertulis. Ini namanya bukti sejarah, ada di gambar samping tadi itu ya. Yang kedua, sumber sejarah ada sumber tulisan, sumber benda, sumber lisan, sumber rekaman. Sumber tulisan ini contohnya seperti yang sudah kita bahas, ada majalah, prasasti, terus suluk, tulisan ya, itu artefak, arca, macam-macam ya. Sumber benda ini ada candi, uang, benda, tengkorak manusia, patung, keris dan sebagainya, uang ya. Sumber lisan ini ada ucapan dari para tokoh yang direkam, baik audio maupun visual ya. Ini contohnya ini. Buya Hamka yang jenggot putih kiri bawah itu pernah membuat lagu panggilan jihad ya. Itu kan juga menjadi sumber lisan. Ini ada suaranya semua ini. Ya, kalau kalian mencari sumbernya entah video atau suara kaset ya. Sumber rekaman ini ada rekaman yang bawah itu ada GAM, ada pemberontakan, ada perlawanan. Nah, ini berupa video ya. Sumber apakah ini? Ya, coba ditulis di bukunya masing-masing ya. Itu gambar apa aja itu ya. Fakta-fakta sejarah. Fakta adalah sesuatu yang terjadi ya. Apa itu? Ada artefak peninggalan sejarah, biasanya peralatan hidup manusia ya, kalau artefak. Fakta sosial yang terjadi di masyarakat zaman sejarah itu apa, bisa dipahami. Dan fakta mental, apa yang ada di otak manusia atau di ingatan manusia itu. Artefak, benda-benda bersejarah, misalnya senjata, arca, pecahan gerabah, mata uang, naskah, buku, potret, foto, perangko dan sebagainya, memberikan banyak informasi bagi kita di saat ini. Itu di sampingnya ada gambar arca itu ya, atau artefak. Informasi apa yang didapat dari sebuah mata uang kuno? Ada tahun, tulisan, gambar, lokasi ya. Social fact atau fakta sosial, tatanan kehidupan sosial yang berkembang pada suatu masyarakat pada zaman tertentu ya. Proses sosial, struktur sosial, lembaga sosial ya. Misalnya upacara-upacara tradisional, adat istiadat, kerja paksa, kemiskinan, kriminalitas, kesatriaan, pertumbuhan penduduk, migrasi, urbanisasi dan sebagainya. Fakta sosial terdapat pada notulen rapat, catatan harian, laporan kegiatan, berita, karya-karya sastra dan sebagainya. Itu contohnya. Serat Centini, serat Pranacitra, serat Rianta, surat-surat R.A. Kartini. Dalam buku Habis Gelap terbitlah terang, catatan harian Iwan Simatupang, catatan harian Sohoki. Itu ada contohnya. Jakarta, diari oleh Mokhtar Lubis dan sebagainya. Ada Multatuli itu ya, buku karangan keturunan Indo-Belanda, Indonesia Belanda ya. Fakta mental atau metifak. Fakta mental adalah keseluruhan tatanan mental yang menjadi penggerak sejarah, motor penggerak
dulu ada istilah guru penggerak ya, termasuk ini Pak Agus, lulusan dari guru penggerak ya. Diharapkan bisa menggerakkan sejarah ya, meliputi konsep-konsep, ide-ide, gagasan, paham, opini masyarakat, semangat, ideologi, aspirasi, inspirasi, dan sebagainya. Tradisi lisan berupa cerita rakyat, mitos, folklore, folk tales, folk song, dan sebagainya. Diari, autobiografi, misal autobiografi Soekarno, ceritanya sendiri, berarti Soekarno sentris ya. Mentalitas apa yang dapat Anda simpulkan dari tokoh-tokoh di bawah ini? Silakan dituliskan di buku tulis ya. Itu Supriyadi, Gajah Mada, Bung Tomo, yang lainnya dicari kira-kira siapa itu ya. Ada Diponegoro, Muhammad Hatta, R.A. Kartini, Edward Deudesker ya. Ya, Gajah Mada, si Gajah Mada Pati, Sira Gajah Mada Pati, Amungku Bumi Tan Ayun Amukti Palapa. Sira Gajah Mada lamun huas kala Nusantara isun amukti palapa, lamun kala ring gurun ring saran Tanjung Pura ring haru ring Pahang Domo ring Bali Sunda Palembang Tumasik samana isun amukti palapa. Maksudnya adalah Gajah Mada bersumpah akan menyatukan seluruh Nusantara di dalam Majapahit. Ada yang mengatakan tidak akan makan buah kelapa sebelum persatukan semuanya. Gitu ya cita-citanya. Dan Gajah Mada itu insya Allah dari Lamongan, ada makamnya ya. Apa namanya Gajah Mada itu ya, orang Lamongan. Awalnya Gajah Mada itu ibunya atau bapaknya itu pesuruh di Majapahit, terus kok bisa masak enak, akhirnya ibunya jadi juru masak. Ternyata punya anak yang namanya Gajah Mada. Secara nggak sengaja para bangsawan dan prajurit dan para raja itu melihat kemampuan Gajah Mada, pandai bertarung. Akhirnya diangkat jadi orang penting di istana sampai jadi Mahapati. Inilah yang bisa diteladani dari Gajah Mada. Kalau dia mau, dia bisa mengkudeta Hayam Wuruk dan menjadi raja, tapi dia kan tidak mau kan, iya kan? Iya, itulah teladan yang baik. Kami bukan mawar penghias taman, kami adalah melati pagar bangsa. Inilah ya cerita atau tulisan dari R.A. Kartini. Ingin membumbui bangsa Indonesia dengan perjuangan. Wanita ingin berperan dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. 4. Tahap historiografi. Ada heuristik, mencari sumber sejarah, verifikasi kebenaran sumber yang diambil, didapatkan, interpretasi ya, mana sumber sejarah yang sesuai, yang enggak, yang benar, yang salah. Setelah itu kebenarannya bisa ditulis. Yang keempat, historiografi. Heuristik, urisken atau Yunani asal katanya, dan artinya menemukan, usaha untuk mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Verifikasi, kritik intern, kritik terhadap isi dari suatu peninggalan sejarah. Kritik ekstern adalah kritik terhadap keaslian dari benda sumber sejarah yang ada, palsu apa enggak. Jangan sampai menulis sejarah sumbernya palsu, bahaya itu. Meneliti keaslian sumber benda melalui tipologi berdasarkan bentuk tipe, semakin sederhana semakin tua. Stratifikasi berdasarkan lapisan tanah tempat benda ditemukan, semakin ke bawah dalam lapisan semakin tua. Kimiawi berdasarkan unsur-unsur kimianya terkandung, misalnya unsur C14, karbon 14 atau unsur argon, semakin ke sana semakin tua. Mana yang lebih tua kira-kira? Nah, ada yang tahu itu Candi Prambanan sama apa itu? Nggak tahu, mungkin candi apa itu ya, Jajaku atau apa itu ya. Interpretasi, penafsiran terhadap sumber sejarah terpilih yang tersirat dan tersurat dari
dapat dikomunikasikan. Contohnya prasasti Yupa menyebutkan sebuah tempat bernama Waprakeswara. Wakapreswara tempat pemujaan dewa Siwa. Raja Mulawarman yang beragama Hindu. Apa penafsiran benda dari benda sejarah di atas? Ya kan? Historiografi yakni penyusunan kisah sejarah sesuai dengan norma-norma ilmu sejarah. 1. Bersifat kronologis. 2. Objektif. Itu ada gambar ya. Subjektivitas menyebabkan atau sebabnya adalah perbedaan penafsiran dan perbedaan latar belakang penulisnya. Misalnya bangsa Indonesia menganggap Pangeran Diponegoro sebagai pahlawan, tapi Belanda menyebutnya sebagai pemberontak ekstremis ya. Subjektivitas disebabkan 1. Sikap berat sebelah pribadi, contoh tentang peranan golongan muda dan golongan tua saat proklamasi. 2. Prasangka kelompok. 3. Misalnya pandangan birokrat, pengusaha, buruh militer, suku bangsa, dan bangsa yang berbeda. 3. Pandangan hidup tentang penggerak sejarah. Marxisme menggunakan cara berpikir historis materialistis. Begitu. Ilmu bantu sejarah ada geologi tentang lapisan-lapisan kulit bumi untuk mengetahui usia peristiwa sejarah tersebut. Paleoantologi tentang sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu atau fosil. Paleoantropologi tentang perkembangan bentuk manusia purba. Ilmu bantu sejarah ada arkeologi tentang benda-benda purbakala, ikonografi tentang patung arca dan relief, epigrafi tentang tulisan-tulisan kuno, filologi tentang bahasa-bahasa kuno, numismatik tentang mata uang kuno, ini tahun berapa usianya mata uang dan sebagainya. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf.